Api membakar 2 unit gudang karet milik PT Teluk Luas yang berada di Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu siang. Damkar Kota Padang mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan puluhan petugas ke lokasi untuk memadamkan api. Namun karena yang terbakar adalah karet mentah, proses pemadaman api cukup berlangsung lama. Petugas kebakaran dan pihak kepolisian berupaya mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Menurut saksi, api berasal dari gas yang terbakar yang menyambar karet mentah di dalam gudang. Kebakarnya itu tabung gas yang itu yang di depan, enggak kemati mungkin, nyala. Ini luasan yang terbakar itu ada 2 gudang ya yang terbakar. Ya. Kemudian ya memang materialnya semuanya karet. Ya. Ada laporan korban jiwa Pak dari karyawannya Pak? Alhamdulillah tidak ada. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena yang terbakar karet mentah di dalam 2 gudang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah kebakaran besar terjadi di kawasan arteri Kampung Jawa, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Minggu dini hari. Kebakaran dengan cepat menghanguskan 10 rumah yang ada di kawasan tersebut. Rumah semi permanen yang terbuat dari material kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pemadam kebakaran Pemkot Tanjung Balai pun mengerahkan 7 mobil pemadam ke lokasi. Laporan yang kami terima sekitar jam 3:02 dini hari, dan kemudian secepat itu juga tim bergerak ke lokasi tempat kebakaran, dan kemudian kami melaksanakan operasi pemadaman yang lebih kurang 1 jam, dan sekitar pukul 4:15 api sudah dapat dipadamkan dan dilaksanakan pendinginan. Seusai pendinginan, warga mengais barang berharga mereka yang tak sempat diselamatkan karena tengah tertidur pulas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan petugas setempat. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar? Apa kabar Galuh? Kabar baik dong, semangat terus. Ada informasi apa nih? Ada informasi ini, kabarnya anak-anak kemarin ramai karena dimasukkan ke barak. Anak-anak bermasalah ini sekarang sudah lulus. Wah, luar biasa. Setelah 2 minggu ya, 2 minggu di tempat pendidikan di barak militer. Mungkin nanti setelah dari barak militer, kalau ada upacara, mereka jadi pemimpin upacara. Aduh, jadi pengibar bendera kali ya. Bisa jadi. Tapi yang jelas setelah mereka mendapatkan pendidikan militer, kemudian tapi sebenarnya adalah lebih ke melatih kedisiplinan mereka, melatih karakter mereka, dan juga cinta kepada negara NKRI. Benar. Kita akan lihat apakah hasilnya atau output gitu ya dari apa yang sudah ditanamkan selama 2 minggu di barak militer, ini bisa merubah perilaku mereka. Karena sebenarnya kan menimbulkan pro kontra ya di tengah masyarakat, karena menurut psikolog ini dianggap bahwa sebenarnya anak-anak bermasalah itu butuhnya bimbingan emosional, bukan tekanan-tekanan fisik atau dilatih secara militeristik gitu. Betul, tapi kalau kita lihat dari postingan-postingan di sosial media ketika mereka lagi baris berbaris, ini benar-benar kayak tentara yang benar-benar baru jadi, terlatih banget, rapih jalannya. Iya, kita mungkin akan ini lihat bisa sama-sama jadi, ya. mungkin ini bisa menjadi salah satu apa ya, contoh ketika nanti mungkin ada kegiatan lomba berbaris PBB gitu ya, mereka bisa disalurkan ya. Energi negatifnya bisa disalurkan untuk aktivitas-aktivitas yang positif. Kita akan lihat bagaimana hasil dari didikan militer selama 2 minggu ini. Kalau misalnya memang memberikan perubahan yang signifikan atau perubahan yang panjang terhadap karakter anak-anak ini, berarti perlu dilanjutkan kan? Betul, tapi ngomong-ngomong Galuh soal militer, saya ingat juga waktu para pejabat negara digembleng di Akademi Militer. Kebetulan waktu itu saya yang tugas di Akademi Militer selama 5 hari kurang lebih ya. Itu benar-benar rasanya tuh mereka juga benar terlatih, harus bangun pagi, subuh-subuh jam 5 udah di lapangan, olahraga segala macam, terus makan teratur, istirahat juga teratur. Jadi inilah yang mungkin bisa melatih kedisiplinan. Iya, itu dia. Jadi perubahan dalam hidup itu dilatih dari diri kita sendiri, mulai dari habit, misalnya bangun pagi, bersihin kamar, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini memberikan
dampak positif lah untuk kita bersama. Tapi yang jelas, kita punya informasi-informasi bukan hanya soal barak militer, tapi informasi menarik lainnya tentu saja di Sido Today. Program yang akan menghadirkan berbagai informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sido Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Harus sudah dia lanjutin kah? Dulu. 5 anak terjebak di dalam lift usai beribadah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi diduga terseret dalam kasus judi online. Dua orang tewas dan 22 terluka setelah kapal Angkatan Laut Meksiko menabrak jembatan Brooklyn di New York, Amerika Serikat. Pemirsa, kita awali informasi Sido Today dari petugas Gul Keramat Jakarta Selatan mengevakuasi 5 anak yang terjebak di dalam lift di sebuah tempat ibadah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketegangan terjadi saat petugas Gul Karmat Jakarta Selatan melakukan evakuasi terhadap 5 orang anak dari sebuah lift. Salah langkah, lift bisa saja terjun bebas dan nyawa yang ada di dalam lift jadi taruhannya. Berbekal alat pembuka paksa lift dan balok pengganjal, pintu lift yang terhenti di tengah jalan ini akhirnya bisa dibuka. Tepuk tangan pun langsung terdengar setelah seluruh anak yang ada di dalamnya berhasil dievakuasi. Menurut petugas, insiden ini terjadi ketika kelima anak usai melakukan ibadah. Selesai kebaktian mingguan, nah 5 orang anak ini hendak turun ke basement. Nah tiba-tiba ketika ingin mencapai basement, disitulah terjadi kesalahan teknis atau kendala teknis terkait dengan lift sehingga berhenti secara mendadak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi antara warga dan aparat TNI di Desa Kaligedang, Bondowoso. Ya, akibatnya 3 anggota TNI sempat disandra dan 2 rumah dinas serta 1 unit mobil milik pegawai PTPN dibakar warga. Kericuan warga terjadi di kawasan Gunung Ijen, Desa Kaligedang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kamis lalu. 3 anggota TNI sempat disandra warga setempat, 1 diantaranya mengalami luka. Selain penyanderaan, warga juga membakar 2 rumah dinas milik asisten PTPN 12 dan 1 unit mobil milik pegawai. Bahkan sejumlah pohon ditebang dan diletakkan melintang di jalan menuju lokasi, sehingga akses sempat tertutup. Kericuan berawal saat warga mendapat teguran ketika membangun pos kamling di kawasan perkebunan PTPN 12 Region 5 Kebun Belawan Ijen. Aktivitas itu mendapat teguran dari aparat TNI di lokasi yang melakukan pemetaan lahan. Akibatnya terjadi kesalahpahaman karena teguran disalahartikan sebagai larangan. Kejadian ini pun akhirnya diselesaikan dengan mediasi dibantu oleh pemerintah setempat. Perselisihan mungkin ya istilahnya salah paham antara pihak TNI ataupun warga karena memang posisi terbawa emosi sehingga salah paham, cekcok sampai mungkin ya kalau bila dikatakan ya sampai terjadi kelahi. Sementara itu akibat insiden ini pihak PTPN 12 Belawan mengaku alami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Meliputi 2 unit rumah dinas asisten Afling, ada di Kaligedang 1, ada di Kalisengon 1, terus kemudian 1 unit kantor Afling ada di Kaligedang dan 1 unit mobil pribadi milik asisten Afling.
Pasca kejadian, kondisi di Desa Kaligedang telah berangsur kondusif dan warga kembali beraktivitas seperti semula. Dari Bondowoso, Rizky Abirul, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik personil TNI di Kota Medan saat membubarkan konvoi geng motor viral di media sosial. Seorang pelajar yang terjatuh dari sepeda motor tertangkap warga dan nyaris dihakimi. Video amatir merekam detik-detik personil TNI di Kota Medan membubarkan aksi konvoi pelajar yang diduga geng motor saat melintas di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Serda Agung bersama dua rekannya yang saat kejadian sedang berada di sebuah toko alat tulis kantor, tiba-tiba mendengar suara raungan sepeda motor dan spontan langsung membubarkannya. Diduga para pelajar panik melihat personil TNI, langsung membubarkan diri dan beberapa di antaranya ada yang terjatuh dari sepeda motor. Warga sekitar yang geram dengan aksi geng motor turut mengejar dan mengamankan seorang pelajar, bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Dari tangan pelajar diamankan tongkat golf yang diduga digunakan untuk tawuran, serta bendera lambang kelompok geng motor yang dibawa saat konvoi keliling Kota Medan. Lalu kami terdengar suara dari warga di luar ini, kami langsung spontan keluar dan membubarkan aksi konvoi tersebut. Beberapa pelajar, Bang. Kalau kurang lebih sekitar 30 orang. Itulah kemarin cuma satu orang yang jatuh, itulah yang diamankan sama ini. Pelajar yang diamankan kemudian dipulangkan kepada orang tua dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak Minggu sore hingga malam hari menyebabkan jalan yang menghubungkan kota Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok saat memaksa melintasi banjir di jalan penghubung kota dan Kabupaten Bekasi di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tidak hanya menggenangi jalanan, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm. Banjir disebabkan hujan deras dan buruknya drainase. Warga meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk serius menangani permasalahan banjir dengan memperbaiki saluran atau drainase air yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Sementara ratusan rumah di 2 dusun terendam banjir di Desa Karanglihat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah warga yang terendam banjir berada 2 dusun, diantaranya Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Banjir mulai masuk ke rumah warga sejak malam hari hingga Minggu siang. Air terus meninggi hingga menggenangi ratusan rumah warga. Ketinggian air mulai dari 1 hingga 2 meter. Bahkan banjir menggenangi akses jalan yang berada di Dusun Pangasinan hingga 50 cm. Banjir akibat curah hujan yang terus-menerus mengguyur di wilayah Kabupaten Karawang, ditambah meluapnya Sungai Cibet dan Sungai Citarum. Ketinggian air saat ini yang terdalam itu hampir 2 meteran. 2 meteran. Ya. Penyebabnya apa ini? Ini pengaruh dari cuaca di wilayah sekitar karena hujan tadi malam dan ada peningkatan di 2 aliran sungai yaitu Citarum dan Cibet. Sebanyak 282 kepala keluarga atau 838 jiwa menjadi korban terdampak banjir. Sebagian mengungsi di 2 titik, yaitu di masjid dan di rumah bidan setempat. Namun sebagian korban banjir lainnya banyak yang bertahan di rumah mereka masing-masing. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi gerebek 2 kurir narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur. Sedikitnya 23 kg sabu dan 450 pil ekstasi diamankan dari kedua pelaku. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak lepas, saya mau ambil motor dari Pak.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. 2 orang kurir ditangkap karena kedapatan membawa 23 kg sabu, 19 saset happy water, dan 450 butir ekstasi. Penangkapan ini berawal dari informasi adanya upaya penyelundupan narkoba melalui Pulau Rupat, Riau. Polisi mengikuti target yang naik travel membawa 2 tas ransel dari Dumai menuju Surabaya. Tersangka utama laki-laki berusia 24 tahun, sementara polisi juga menangkap perempuan berusia 58 tahun yang diduga merupakan rekan pelaku. Berdasarkan pengakuan tersangka, seluruh barang narkotika milik seseorang yang diduga berada di kawasan Sampang, Pulau Madura. Kedua tersangka kini ditahan di Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan jaringan narkotika. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek rumah bandar narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku menyiapkan kamar khusus untuk para pengguna narkoba. Aparat Satres Narkoba Polres Bangkalan, Jawa Timur menggerebek rumah bandar narkoba SK di Desa Sukolilo, Barat, Kecamatan Labang. Sejumlah orang yang berada di dalam rumah berusaha kabur. Namun polisi keburu mengepung dan menangkap tangan beberapa pria yang sedang pesta sabu. Meski begitu, pemilik rumah berhasil kabur melalui lubang di plafon kamarnya. Diduga lubang ini sengaja dipersiapkan SK sebagai jalur pelarian. Pasalnya polisi menemukan tangga di belakang rumah. Sementara itu, saat diinterogasi, sejumlah pria yang berada di salah satu kamar rumah pelaku ternyata konsumen bandar SK. Residivis narkoba itu memiliki ruangan khusus untuk para pembeli menikmati barang haram. Selain para pengguna narkoba, polisi juga mengamankan asisten SK. Menurut polisi, SK diduga kuat sebagai pemasok narkoba kepada oknum ASN yang lebih dulu ditangkap polisi. Saudara SK sudah menyiapkan tempat untuk pelarian dengan cara rumahnya dikasih besi untuk panjatan ke arah genteng, dan arah di gentengnya itu disiapkan untuk pelariannya tangga dan dia lewat di atas tangga. Oleh polisi, asisten SK dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 100 kg yang dikemas dalam bungkus kopi. Dari total barang bukti yang diamankan, estimasi jiwa yang diselamatkan mencapai 500.000 orang dengan nilai ekonomi sekitar 100 miliar rupiah. Barang haram ini disita dari 4 lokasi berbeda, yakni hotel di Jalan C. Belutu, Medan, parkiran supermarket di Jalan Gatot Subroto, rumah di Komplek Tasbih 1 Medan, serta pelabuhan Merak, Banten. 4 tersangka ditangkap dalam pengungkapan ini, yakni CT, Zul, serta pasangan suami istri SUD dan KAM. Secara keseluruhan, tersangka Zul ini dialah yang meng-create 100 kg yang diparkirkan di dalam rumahnya dan dikemas sehingga dia berhasil memasukkan beberapa mobil dan ada juga yang sudah berhasil. Sementara itu polisi juga menggagalkan penyelundupan 20 ton pasir timah ilegal ke negara Malaysia. Selain pasir timah, 1 pelaku dan sebuah kapal kayu diamankan dalam penggerebekan ini. Maju dikit nih. Maju lagi. Tim Gakum Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan pengiriman 20 ton pasir timah secara ilegal ke luar negeri. Pasir timah yang tersimpan dalam 400 karung ini diamankan di sebuah kapal kayu di perairan Pait, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Ratusan karung pasir timah tanpa dilengkapi dokumen perizinan ini rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Bangka Belitung melalui jalur laut dengan tujuan negara Malaysia. Selain mengamankan 20 ton pasir timah dan kapal kayu, diamankan juga 1 orang pria berinisial LM 39 tahun warga Kepulauan Riau yang diduga mengangkut pasir timah ini. Subdit Gakum di Polair Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan kapal patroli 28208 berhasil menggagalkan penyelundupan pasir timah sebanyak 400 karung. Total
mencapai 20 ton. Ya, jadi yang berhasil kita amankan 1 unit kapal KM Laut Biru 5 yang rencananya akan membawa pasir timah ke luar Pulau Bangka, yaitu tujuannya ke negara Malaysia. Pelaku kini ditahan di Ditpolairut Polda Bangka Belitung guna proses penyidikan lebih lanjut, sementara barang bukti timah dititipkan di Rubasan Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Tim kepolisian dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jateng, dan Polres Karanganyar menggelar olah TKP kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Minggu pagi di jalur lama dari Cemor Kandang menuju Tawangmangu, Karanganyar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut mobil yang mengangkut 16 wisatawan dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Jadi saat ini kita baru melaksanakan penyelidikan segala macam, kita olah TKP, kemudian kita cek korban, kita pastikan identitasnya sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita nanti ke arah selanjutnya. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu. Rombongan yang berasal dari Bojonegoro itu rencananya hendak pergi berwisata ke Tawangmangu melewati Magetan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalim Mahfur, iNews melaporkan. Seluruh korban kecelakaan tunggal mobil wisata di Tawangmangu dibawa ke RSUD Kartini, Karanganyar. Ya, rata-rata korban terluka akibat benturan. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total 14, yang 3 input supir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirjen? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem maka atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Duduk, Bu. Jembatan ya, Pak. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalim Mahfur, iNews melaporkan. 4 warga Bojonegoro, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan maut mobil wisata di Jalan Raya Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 4 korban, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Sri Mulyani, 58 tahun di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sri Mulyani merupakan salah satu korban kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang di Tawangmangu. Sejumlah kerabat dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain Sri Mulyani, 3 warga lain dari desa yang sama juga menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Ana Ruby, 45 tahun, Atik, 49 tahun, dan Salma, 5 tahun. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik dan anak.
Setelah tiba dari RSUD Karanganyar, jenazah para korban dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Yang meninggal ada 4, untuk informasinya. Satu Mbak Sri Mulyani, terus Mbak Ati, dan anaknya Salma, dan Mbak Ana. Mbak Ana dan Ati itu adik-adik. Pak, itu acara apa ya di Tawangmangu itu? Acara rekreasi. Sebelumnya, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang dari Bojonegoro, Jawa Tengah di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong saat melintasi jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali dan menabrak jembatan beton. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan memberlakukan jam malam pada pelajar waktu sekolah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali di Sindo Today pemirsa. Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Stirayuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa. Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi. Di antaranya kemahiran baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkaman-kamanan sama keluarganya. Baik, pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah, nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Dedi juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan Nata, kalau sebelumnya Dedi Mulyadi memasukkan anak bermasalah ke barak militer, ini aja kebijakan baru lagi nih. Apa tuh? Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, akan memperlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Nah, hal ini juga dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar.
Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang merusakkan. Dedi juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Nah, siap-siap nih ya Galuh ya, berarti anak-anak yang sering nongkrong sampai malam, yang sering ya belajar-belajar ngebakar-bakar, ya itu minum-minum itu. Hati-hati ya, hati-hati karena kebijakan-kebijakan gubernur ini nantinya juga ingin mengubah karakter-karakter anak ini menjadi jauh lebih baik. Ya, semoga pemberlakuan atau kebijakannya bisa berjalan dengan lancar. Betul. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri penutupan pembegalan kepala daerah se-Indonesia pemenang Pilkada 2024. Pemenang Pilkada 2024. Penutupan digelar di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Megawati bersama dengan seluruh kader PDIP yang hadir mengenakan seragam partai bernuansa merah hitam. Turut hadir sejumlah pejabat dan pengurus PDIP, diantaranya adalah Prananda Prabowo, Ganjar Pranowo, Jarod Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Yasona Lauli, dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pembekalan digelar selama 3 hari sejak Jumat untuk menyelesaikan ataupun menyelaraskan visi misi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemirsa, nama ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Aris Setiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang dugaan judi online Komdigi di PN Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Adapun terdakwa dalam sidang ini adalah Zulkarnaen, Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kimas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan, Budi Ari diduga meminta rekannya Zulkarnaen untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnaen kemudian mengenalkan sosok yang bernama Adi Kismanto untuk melakukan praktik penjagaan website judi online dengan tarif 8 juta per website. Dari praktik ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga yang berjumlah 1.000 situs. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah jeep nekat menerobos masuk ke area Car Free Day di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Minggu pagi hingga membuat warga geram. Di tengah-tengah Car Free Day, di depan lampu merah Ramanda. Kericuan terjadi di tengah pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, Minggu pagi. Sejumlah warga mengadang dan meneriaki pengendara mobil Jeep yang nekat menerobos area Car Free Day. Meski dikepung warga, pengendara mobil tak mau membuka pintu maupun menurunkan kaca mobilnya untuk menjelaskan situasi tersebut. Petugas kepolisian pun akhirnya turun tangan untuk mengarahkan pengendara mobil agar bisa keluar dari area Car Free Day. Diduga hal ini terjadi lantaran minimnya pengawasan dari petugas kepolisian, sehingga mobil tersebut masih dapat melintas di area Car Free Day di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Ciki. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik melalui pantauan dari CCTV Korlantas Polri? Silakan. Terima kasih rekan Galuh dan juga rekan Nata. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas pagi hari Anda, NTMC Korlantas Polri kembali hadir untuk memberikan informasi terupdate seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Baik, langsung saja kita akan memantau CCTV di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini terpantau cukup ramai di berbagai arahnya. Hal ini terjadi dari jalur flyover, arah Tendean menuju ke Pancoran terpantau cukup ramai. Imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Begitupun untuk di jalur arteri, lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga terpantau cukup ramai. Dominasi kendaraan pribadi dan sementara untuk di jalur tol, lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan masih terpantau mengalir lancar. Kecepatan kendaraan juga terlihat masih ditempuh dalam batas normal. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun ke Jalan Ahmad Yani pagi hari ini terpantau masih kondusif lancar. Sedikit mengalami antrian kendaraan hanya menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang ataupun ke Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Selanjutnya kita akan melihat kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Pos Pol Simpang Sadang, Jawa Barat. Lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta dan arah sebaliknya masih mengalir lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Subang atau Cirebon juga terpantau masih lancar. Dan untuk lalu lintas dari tol Cipularang yang akan menuju ke arah Subang atau Cirebon juga terpantau masih mengalir lancar pada pagi hari ini. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan patuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan terakhir pemirsa, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jembatan Ampera terpantau pagi hari ini cukup ramai. Dominasi kendaraan pribadi roda 2. Namun secara umum masih mengalir lancar, begitupun untuk lalu lintas dari Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati dan tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda. Baik pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 201 kasus laka lantas dengan rincian 9 meninggal dunia, 14 luka berat, dan 151 luka ringan. Dari 201 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara agar selalu tertib berlalu lintas. Dan untuk mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Putri Cikita Sabungi atas laporan dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar ibadah haji. Kementerian Kesehatan mengimbau jemaah haji untuk waspada terhadap penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci. Himbauan ini menyusul temuan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Meskipun virus MERS-CoV ini tidak banyak dan terkendali di Arab Saudi, namun jemaah haji diminta lebih waspada. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernafasan serius yang disebabkan virus corona. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dekat dengan hewan terinfeksi, terutama unta, atau melalui droplet pernafasan dari manusia ke manusia. Gejala yang ditimbulkan antara lain adalah batuk, sulit bernafas, dan demam. Gelombang 2 jemaah calon haji asal Indonesia tiba pada 17 hingga 31 Mei 2025 di Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi. Jelang kedatangan kloter pertama gelombang 2 jemaah calon haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja bandara mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Pertemuan ini penting demi mempermudah jalur kedatangan jemaah calon haji asal tanah air. Untuk jamaah, kesiapan jamaah, kami meminta jamaah untuk sudah berikhram sejak dari tanah air, sehingga kami tekankan kepada seluruh PBI embarkasi agar menyampaikan kepada jamaah haji untuk berikhram sejak dari Indonesia. Kenapa mereka harus berikhram dari Indonesia? Karena seluruh layanan yang ada di Bandara Arab Saudi saat ini menggunakan layanan yang harus cepat sampai ke kota tujuan. Kalau di Jeddah harus segera sampai ke Mekah, meskipun bukan melalui jalur fast track, sehingga memang sudah tidak ada lagi waktu yang tersedia bagi jamaah untuk berikhram di Bandara Jeddah seperti zaman dulu. Jemaah calon haji gelombang 2 diimbau sudah menggunakan ihram sejak embarkasi agar jemaah cepat sampai kota tujuan setibanya di Arab Saudi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Gelombang 2 jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Arab Saudi sejak 17 Mei 2025. Jemaah dari embarkasi Padang menjadi kloter pertama yang tiba di Tanah Suci. Kedatangan gelombang 2 jemaah calon haji asal Indonesia ke Arab Saudi dimulai pada Sabtu 17 Mei 2025. Jemaah dari embarkasi Padang menjadi kloter pertama gelombang 2 yang tiba di Tanah Suci pukul 5.20 waktu Arab Saudi. Tak sedikit para jemaah yang langsung memanjatkan rasa bahagianya dengan melakukan sujud syukur. Para jemaah juga mendapatkan hadiah Al-Quran dari PPIH Arab Saudi 2025. Tasbih Marunduri Amarullah, jemaah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengungkapkan rasa syukurnya. Ia takjub dengan berbagai fasilitas yang diterima sejauh ini. Mulai dari pemberangkatan, dari asrama, dari kabupaten, kota masing-masing, sampai ke embarkasi dan sampai ke Jeddah ini, pelayanan yang sangat memuaskan lah kami jemaah haji. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak akan berkurang, ya. Mudah-mudahan seperti ini, dan kami sangat terbantu sekali. Hingga saat ini 107.500 jemaah haji asal Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Jumlah itu merupakan 52,87% dari total 203.320 jemaah haji Indonesia yang akan mendarat di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Nata dan pemirsa, kalau kita bicara haji, bicara Tanah Suci, ternyata di antara padang tandus Madinah ini berdiri sebuah gunung kokoh yang berwarna kemerahan. Ya, gunung tersebut adalah Gunung Uhud, saksi bisu salah satu peristiwa paling bersejarah dalam perjuangan Islam. Gunung Uhud bukan sekedar bentangan alam. Ia adalah bagian dari sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disinilah terjadi perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah saat pasukan muslimin menghadapi tentara Quraisy dari Mekah. Sementara tak jauh dari kokohnya Gunung Uhud terdapat Bukit Rumah namanya.
Bukit ini merupakan tempat di mana 50 pasukan pemanah ditugaskan Rasul untuk menjaga barisan belakang. Bukit ini menjadi pengingat akan pentingnya ketaatan dalam perjuangan. Tak jauh dari kaki Gunung Uhud terdapat makam syuhada. Disinilah dimakamkan 70 pejuang Islam yang gugur, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah. Perang Badar untuk dijadikan pelajaran ketika di Perang Uhud. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Itu dijadikan pelajaran oleh Nabi, karena itu Nabi menginstruksikan supaya segera kembali pada posisi semula dan taat pada Allah dan Rasulnya. Kini Gunung Uhud, bukit rumah dan makam syuhada menjadi destinasi spiritual. Setiap peziarah datang membawa doa, mengenang pengorbanan dan mengambil pelajaran dari sejarah. Gunung yang sunyi namun suaranya menggema dalam hati para pencari iman. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Kita beralih dari informasi olahraga ke informasi lainnya. Ini ada sebuah area, terutama di Kalijodo ya, yang sudah direvitalisasi. Tapi kita akan lihat seperti apa sih kondisi secara langsung dan keadaan RPTRA Kalijodo pagi ini. Sudah ada rekan Jessica Winoto di sana dan juru kamera Tri Julianti. Baik, selamat pagi Jessica. Kira-kira ada informasi apa yang bisa Anda berikan kepada kami? Ya, selamat pagi Galuh, Nata dan juga pemirsa. Memang saat ini saya sudah berada di RTH daerah Petra Kalijodo, Jakarta Utara, yang mana beberapa waktu yang lalu sempat langsung ditinjau oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan memang tujuan dari peninjauan Rano Karno dan juga Pramono Anung di RTH daerah Petra Kalijodo, Jakarta Utara ini untuk melihat kondisi peninggalan dari Gubernur yang lalu, yaitu Basuki Cahayapurnama atau yang sering dikenal dengan panggilan Ahok, yang mana ini memang setelah melakukan peninjauan, Pramono melihat kondisi dari RTH daerah Petra Kalijodo ini sedikit atau kurang diperhatikan oleh pemerintah, yang mana kondisi dari lapangan atau arena skateboard yang biasa digunakan oleh komunitas atau warga setempat untuk berolahraga ekstrim, ataupun di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di area trek sepeda BMX atau yang biasa digunakan juga untuk olahraga ekstrim lainnya seperti skateboard, lalu juga sepatu roda dan lain sebagainya. Dan pemirsa, Nata, Galuh dan juga pemirsa dapat melihat bahwa trek ini terlihat sudah banyak yang retak aspalnya, yang mana ini juga menjadi salah satu catatan dan juga menjadi perhatian bagi warga yang menggunakan trek ini karena cukup membahayakan bagi keselamatan para pemain olahraga ekstrim. Dan memang salah satu titik yang sangat terlihat dan cukup memprihatinkan adalah titik yang pemirsa dapat lihat bahwa yang jeblos ini juga menjadi sangat bahaya bagi warga yang tidak melihat kondisi atau trek dengan baik, karena memang ini cukup dalam dan di bawah pun sudah seperti terlihatnya kosong gitu ya. Jadi hanya ada retakan-retakan atau amblesan dari trek ini. Dan memang Nata, Galuh dan juga pemirsa, atas kondisi ini pun Pramono Anung menargetkan selama 6 bulan ke depan untuk melakukan revitalisasi atau renovasi di RTH dan Petra Kalijodo ini. Galuh, Nata. Ya, Jessica, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, tapi memang kalau misalnya kita melihat area Kalijodo yang sudah direvitalisasi menjadi arena skateboard yang seharusnya menjadi kegiatan-kegiatan positif ada di situ, betul, tapi malah tidak diperhatikan. Nah, ini dia yang menjadi, semoga kedepannya dilakukan revitalisasi dan juga makin baik lagi. Iya. Dan informasi tadi pun sekaligus mengakhiri Sinar Today hari ini, dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.